Ambil kita kamar mandi dulu guys, bentar guys, izin guys, bentar aja guys. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Cabe 5 jadi kambing hitam. @asmeme maaf ya. Bangkitlah Dreadworm, penguasa neraka, dan hanguskan dunia yang terkutuk ini. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Kali ini, pilihan ada di tanganku. Teori DG Jonathan Vejo ini mah. Tadi kucing Starboy sekarang nih. Teori Bang Jonathan. Iya, ini Jo lawan Jonathan ini guys. Wah, dikasih main Midmar. Sama-sama Jo guys. Apakah bakal berujung baik guys? Dengan draft dan juga pilihan dari segi band yang udah terjadi, dikasih main mid katanya Riot. Loh, bukannya tadi jungler. Loh, Fastguard malah dapat jungler. Loh, kok nggak jadi? Jonathan vs Jonathan Liandi. Jonathan Liandi serius kah? Tadi kucing Starboy sekarang makanan. Teori penipu wakak. Teori mencoba untuk mengganti-ganti guys role-nya guys. Buset. Teori tipuan ya teman-teman ya. Siapa yang cita-citanya dari kecil ingin ditipu? Oke, welcome to Land of Dawn. Dan kita akan masuk game kali ini. Baru game 8 katanya. Iya bang, ini abis ini baru kau main bang. Dari pengambilan ke arah sebuah power block ini sedang dilakukan langsung oleh seorang Fastguard. Memegang langsung satu buah purple untuk bisa langsung ditumbangkan. Dan Ryan terlihat mencoba membukakan satu buah tembakan, di mana seorang Kite juga mencoba untuk memberikan antisipasi, tapi kalah kini mulai bersiap. Apakah bakal mencoba untuk membuka sebuah war, tapi first bolt nggak bisa dihindari. Poin pertama pun terjadi, di mana pengejaran pun juga kini akan dilakukan. Ryan mencoba untuk mengatur posisi, di mana seorang demigod ini bakal mencoba untuk bertarung melawan seorang Gyu ya. Cloud dan Moskop kini akan menjadi lawan dan sama-sama mengandalkan sebuah attack speed. Siapakah yang berhasil memenangkan mekaniknya untuk game kali ini? Musuhnya random apa gimana ntar match 9? Match 9 musuhnya random bang. 4 dari Bang Jo, satunya lagi dari Gyu ya ini ya. Dimana The Bingot masih akan mencoba untuk melakukan sebuah eksplorasi. Wave Neon pun kembali mencoba di plating, dimana di area bawah kini ada sebuah pengancaran ke arah turret yang akan mulai berhasil dimanfaatkan. Booster bakal mencoba membuka sebuah ultimate-nya. Jonathan dalam bahaya, bakal langsung tersambar dan poin sambaran pun terbuka buat pasukan dari teman-teman tim Rujak Cingur. Namun mereka pun kehilangan juga satu pemain dengan harus membuat cluster tadi. Terlalu jauh memang untuk bisa di backup, tapi barrier yang juga kini datang dari serang Kite bakal membuat juga pertarungan lain untuk bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Revenge. Keren aja bagian. Oke siap. Abis ini gratisan teman-teman. Ada dari Bang Kaido teman-teman ya. Jangan lupa di follow tuh guys. Satu buah video strike membuka masalah, dimana akhirnya serang Fastguard hampir saja juga berhasil ditumbangkan di sana. Namun ternyata Kala yang mencoba untuk nekat memaksakan harus kini berhadapan ke seorang Jonathan terhisap. Darah perlahan bahkan harus terkena sambaran, sehingga poin lagi dan lagi harus terjadi untuk pasukan untuk tim dari Revenge XBM kali ini. Cuma mereka dalam posisi yang nggak cukup baik. Mereka masih tertinggal. Mereka harus cari cara untuk bisa melakukan penyamaan lagi keadaan.
Tentunya dengan turtle yang juga kini bakal diperebutkan, kita akan lihat siapakah yang akan berhasil ya mengunci turtle yang ada di arah bottom lane. Dan dengan satu buah pukulan mengenai cluster menjadi sebuah pukulan welcome ya untuk memperebutkan turtle pertama. Dengan lihat juga ada beberapa platingan yang kini dilakukan oleh seorang demigod, mencoba untuk mengatur posisi di mana Gyu pun akankah harus terkena eliminasi. Black Dragon Form yang terjadi, mencoba mencari pemain. Adakah seorang Kala yang kini bakal dikejar? Serangan terbuka di mana seorang Jo pun gak berhasil mendekat, tapi turtle pertama siapakah yang akan berhasil dapatkan? Dan ternyata pasukan dari teman-teman tim Rujak Cingur yang berhasil mengambil ke arah sebuah turtle pertama ya. Rotasi pun kini dilakukan, mencoba untuk mengejar ke arah serang Gyu yang kini masih berhasil kabur. Posisi yang masih begitu baik untuk bisa membuat diri pun selamat. Y dan juga 3 orang pemain lain sepertinya harus berhati-hati terlebih dahulu. Namun lihat juga di arah bottom lane ada sebuah kesempatan lagi untuk bisa melakukan sebuah eksplorasi yang serang Jonathan yang masih bertahan dengan cukup kuat di area bawah sana. Punya kenekatan dalam melakukan sebuah war, di mana Wave Neon pun juga kini mencoba untuk diplating terlebih dahulu. Jonathan masih menjadi pemain yang cukup kuat, menjaga areanya. Dan lihat di arah top lane pun belum ada pertarungan yang cukup pasti lagi dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Revenge XBM ya. Dengan teman-teman dari tim Rujak Cingur yang malah membuka sebuah war lagi, dan Jo berhasil memberikan satu pembakaran ke arah seorang Fast Guard yang harus dihentikan. Kedua kali udah tumbang. Kepada yang terhormat Bapak Jo, silakan mencoba untuk langsungkah melakukan eksekusi di arah atas dengan mencoba untuk melakukan pengambilan turtle yang ada di arah top lane sana. Dan Closer masih berhasil memenangkan pertarungan ke buset guys, ini 6 kali ya. Udah dapetin point kill. Dan Jonathan yang udah tersambar sebanyak 5 kali harus lebih berhati-hati. Di salah satu fish crack pun juga tadi terjadi, tapi Kala pun gagal terkena one last hit. Y berhasil menyelamatkan. Dengan kita lihat masih berhasil cukup unggul teman-teman dari tim Rujak Cingur. Apakah akan mendominasi sepanjang permainan? Di salah satu buat tembakan diarahkan, tembakan yang berhasil membuat demigod pun kini dihentikan. Dan satu buah api yang tadi sempat mencoba untuk dikeluarkan. Jo mencoba untuk membuka pembakaran ke arah teman-teman dari tim Revenge. Dan lihat dari area yang ada di bagian bottom lane, Jonathan apakah berhasil untuk bisa mengunci sebuah turret yang pertama di arah bottom lane? Karena memang Closer memang udah berhasil cukup banyak dapetin point kill, tapi belum bisa dapetin ke arah turret ya. Sehingga itu akan menjadi kontes yang bakal terjadi. Namun sayangnya pengambilan ke arah sebuah turret pun berhasil didapatkan oleh serang Kala, di mana ada pemain yang mencoba untuk ditumbangkan. Black Dragon Form dan serang Jonathan ternyata datang dari belakang, tapi satu sambaran Last Insanity. Belum dengan telepati yang juga harus memunculkan langsung serang demigod untuk bisa bermain langsung, mencoba untuk mengambil ke arah pemain-pemain yang tersisa. Namun terlalu jauhnya serang kita, ini bakal jadi masalah. Di mana satu pukulan tadi berhasil untuk memberikan sebuah efek sisi. Buying time kakak terjadi, namun kini bakal ada sebuah ledakan yang bisa membuat serang kita pun dalam masalah untuk game yang kali ini. Kita versus everybody, di mana Vidas Rek pun harus berhasil membuat kita pun ditumpangkan. Lagi dan lagi chemistry yang masih belum bisa terjalin dengan baik membuat pasukan dari tim Rujak Cingur ya memimpin malah di arah early gamenya. Gimana kesempatan untuk melakukan sebuah kemenangan akankah bisa untuk mereka manfaatkan di match yang kali ini? Kita lihat dengan teman-teman dari tim Revenge yang masih cukup struggle ya, dengan baru dapetin sekitar 4 poin kill aja di game yang kali ini ya. Terus di bagian bawah pun juga harus malah dihancurkan di salah satu lemparan. Mengangkat langsung seorang Jonathan, di mana dirinya pun harus bersama dengan satu bom monster kill. Lagi dan lagi point kill pun harus terjadi karena teman-teman dari tim Revenge XBM untuk match yang kali ini. Fast-Guard pun harus berhati-hati mengatur posisi, di mana kini ada sebuah tembakan yang juga tadi sempat diarahkan langsung karena beberapa arah pemain. Nah, melihat seorang Jo pun masih akan mencoba memaksakan, mencoba menarik Fast-Guard, di mana di bagian bawah Gyu pun masih mencoba menembak, mencoba untuk menahan gempuran-gempuran untuk bisa membuat turret yang ada di bagian bottom lane pun masih bisa dijaga. Dan kita lihat juga di area tengah, Vidas Rek pun mulai terjadi.
Kala melakukan satu buah eksplorasi di mana Black Dragon Form pun kini terjadi. Mencoba untuk mengambil ke arah pemain. Dengan sayang serang White pun harus terluka. Demigod pun berhasil untuk menghancurkan turret di bagian tengah, namun ada satu buah blessing duet yang juga harus terjadi di sana dan kill pun dihentikan. Godlike pun terjadi dan satu sambaran SOD yang malah berhasil menyambarkan serang Fastguard. Harus membuat diri pun mundur dan akan menjadi sebuah kekosongan ya, yang bisa mungkin dimanfaatkan lagi oleh pasukan dari teman-teman tim Rujak Cingur untuk bisa menghancurkan turret tambahan. Namun sepertinya mereka bakal lebih mencoba untuk komit untuk bisa mendapatkan turret yang ada di arah top lane ya. Karena di bagian top lane ini bakal sangat mudah ya untuk bisa mereka dapatkan buat game yang ada di match kali ini. Bakal lemparan pun terjadi. Kita pun harus berhati-hati di mana posisinya kini harus mencoba untuk pulang. Mencoba terhindar dari ancaman di saat pengambilan ke arah sebuah lord yang ada di arah top lane pun juga kini akan terbuka. Di mana Cluster di bagian bersana sedang mencoba untuk menunggu, mencari kesempatan. Di mana Kala pun masih juga berada di arah burst. Nggak mau terlalu memaksakan jika ada sebuah war yang harus terjadi. Dan Demigod mereka melakukan lagi satu buah SOD-nya. Kita lihat dengan tombak yang akan dikirimkan, siapakah yang akan menjadi sambaran. Dengan peluang ada pengambilan ke arah purple yang juga kini akan terbuka. Way of Dragon pun terjadi. Black Dragon Form pun juga dimainkan di mana Jonathan mencoba untuk mengincar sesosok pemain yang ada di arah belakang, tapi kini malah dikejut karena dirinya pun harus tersambar dengan satu ledakan. Lost Insanity berhasil on point, menyambar langsung ke arah serang Jonathan. Terbakar sudah. Dengan tersisa 3 pemain aja, ini bakal menjadi masalah buat pasukan dari tim Revenge, di mana mereka harus melakukan evaluasi dengan cepat dan mencari cara untuk melakukan sebuah comeback ya. Dengan hanya baru dapetin 5 poin kill, Vida Strike pun harus terbuka lagi dan kalah. Hampir saya berhasil mengeksekusi seorang Gyu yang untungnya masih berhasil kabur, tapi Fastguard mencoba untuk mengatur koordinasi sepertinya di arah bottom lane, mencoba menjaga pemain-pemain dari pasukan teman-teman tim Revenge ya. Dan juga kini akan malah harus kehilangan Lord pertama karena pasukan dari teman-teman tim Rujak Cingur akan mencoba untuk mengambil Lord yang ada di area atas sana. Lord pun didapatkan dengan antena shield yang juga udah berhasil diamankan. Wai mencoba untuk melakukan sebuah war tambahan buat menyulitkan teman-teman dari tim Revenge yang ada di bagian depan. Api-api lagi dikeluarkan, mencoba untuk membuka pengambilan ke arah buff, di mana satu buah poin kill terjadi dari bawah. Gyu mencoba untuk kabur, tapi ultimate pun harus mengenai dirinya, di mana Cluster pun berhasil ngelok langsung dan pembalasan pun terjadi. Tanpa adanya sesosok good laner, apakah bakal menjadi ancaman lebih ya buat kedua tim? Yang satu bakal nyerang dan yang satu bakal bertahan ya. Kita akan lihat bagaimana pertahanan dan juga permainan yang akan mereka lakukan. Gimana kita ada sebuah Winter Crown yang menjadi juga item tambahan untuk seorang Cluster. Mencoba untuk menyusup masuk dengan turret yang ada di arah bottom lane yang mungkin bisa dihancurkan kembali nih ya. Objektif yang begitu baik lagi dan lagi terjadi buat pasukan dari tim Rujak Cingur untuk match yang kali ini. Dan lihat ada pertarungan lain yang juga bakal dilakukan, gimana Magic Sentry pun juga terbuka. Ada seorang Wai yang akan dikejar. Nah, melihat Cluster pun dalam masalah, mencoba mengatur posisinya, dimana Fastguard berhasil untuk melakukan sebuah pertarungan dengan baik karena serangan malah terus terjadi karena dirinya. Dan monster kill pun terjadi. Lord pun kini berhasil untuk langsung dieliminasi, tapi tersisa 3 pemain. Masih cukup kuatkah pasukan dari tim Revenge untuk bisa menahan gempuran dari pasukan dari tim lawan yang kini semakin kuat dengan gold yang semakin melimpah? Bahkan ketinggalannya udah sampai ke arah 9 sampai 10 ribuan ya. Dengan posisi serang kita yang juga kini dalam masalah. Untungnya Flicker masih bisa digunakan, tapi terlalu dekat untuk malah tersambar langsung dengan satu Last Insanity. Ledakan kembali terjadi. Lihat dengan sebuah turret yang juga harus malah dihancurkan langsung di arah bottom lane. Joe pun mencoba untuk memancing, di mana Wai pun malah berhasil membuka satu Wave Dragon dan Jonathan pun terculik. 2 pemain tersisa. Dan apakah masih cukup kuat juga untuk bisa menahan pertarungan di saat satu buah Vida Strike pun digunakan, tapi kalah. Sebentar tembak dengan Donny Light yang Ryan sempat lakukan. Wave Minion pun kembali di plating, di mana pasukan dari teman-teman tim Rujak Cingur apakah berhasil mengeksekusi ya Lord yang kedua untuk bisa mereka dapatkan.
Ada beberapa gesekan yang mulai terjadi, di mana seorang White dan juga Joe masih menunggu beberapa pemain lain untuk bisa cukup ready. Namun Vida Strike pun kini terjadi. Bisa sambaran Blazing Duat pun juga kini mencoba mengenai. Kala pun harus berhati-hati dan Black Dragon pun dibuka. Jonathan mencoba mengincar ke seorang The Bingkot yang kini sepertinya terlihat malah mendapatkan bantuan dengan Way of Dragon yang ada. Dan The Bingkot pun berhasil untuk mendapatkan poin kill sampahan. Dan Wave Minion di bagian bawah mulai terplating. Menjadi masalah yang harus diperhitungkan secara perlahan karena Revenge bakal mulai terbongkar ya dari segi pertahanan. Lumayan kalau misalnya teman-teman dari tim Rujak Cingur mulai mencoba ya untuk mendapatkan Lord yang ada di area atas. Kita akan lihat bagaimana kesempatan yang akan terbuka dari teman-teman tim Rujak Cingur untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di arah top lane ya. Lord seperti akan mencoba untuk diambil buat teman-teman dari tim Rujak Cingur. Berhasil didapatkan dengan manis. Lord yang ada di area top lane untuk bisa didapatkan. Dan satu bawar lagi akan terbuka. Dengan kita lihat juga ada beberapa serangan yang juga akan dilakukan oleh White di sana. Teman-teman dari tim Revenge masih berada di belakang, nunggu beberapa serangan yang tentunya teman-teman dari tim lawan akan lakukan. Berhasilkah membuat pertahanan dengan cukup kuat. Ya, momentum terakhir yang akan membuat pasukan dari teman-teman tim Revenge akan teruji. Belum lagi dengan Lord yang kini mulai datang. 2 bahkan 3 pemain mencoba untuk melakukan eliminasi, tapi sayangnya pengancur kartu di bagian atas pun kini harus terjadi. Di batu di bagian tengah pun juga kini akan berhasil diambil, di mana tembakan dengan Downlight pun juga terbuka. Dan Vida Strike pun kini bakal membuka masalah, di mana Vida Strike pun juga digunakan. Kala terkena pengambilan, namun sayangnya serang kita pun juga harus terjegal, di mana serang Demi God pun malah berhasil untuk memberikan free hit untuk melakukan sebuah triple kill. Dan momentum seorang Q untuk bisa membuka Blazing Duat pun tadi sempat terjadi, sehingga 3 pemain kini juga akan berhasil ditumbangkan langsung untuk pasukan dari tim Revenge. Tapi lihat, Closer memaksakan attack speed yang cukup dalam, di mana Winter Corner harus dilakukan. Namun sayangnya Closer pun gagal untuk bisa diselamatkan dan memaksakan pasukan dari tim Rujak untuk kembali pulang sepertinya ke area belakang sana. Menjadi momentum di mana mereka akan melakukan defense secara pelan lagi untuk bisa mengatur war dengan lebih baik. Kalau misalnya enggak, ini bakal menjadi masalah karena pasukan dari tim Revenge kayaknya akan mencoba untuk melakukan sebuah pemanfaatan serangannya sih. Mereka nggak akan berhenti berjuang, mencoba untuk mengambil momentum dengan kesempatan yang mereka kali sudah berhasil untuk dapatkan. Lihat dengan pengambilan Karas Baras buff yang juga kini akan berhasil diambil. Lihat ada beberapa area yang kini akan berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Rujak Cingur. Di area bawah, Lassie Sanity bakal terbuka, di mana Fastguard pun kini apakah dalam bencana mencoba pulang, di mana Black Dragon Farm pun juga kini dilakukan. Kita teman-teman dari tim Rujak Cingur berhasil untuk mendapatkan beberapa pemain, tapi mereka pun juga harus kehilangan 1 bahkan 2 orang pemain. Dan Jonathan pun kini apakah bakal berhasil dijegal. Jonathan versus everybody tadi sempat dilakukan, namun Joe memiliki kecerdikan, ada immortality yang masih tersimpan sehingga berhasil untuk membuat dirinya pun selamat dalam pertarungan dan misalkan 2 orang pemain. Memang ada jungler sih, dan sebenarnya punya retry juga untuk bisa untuk melakukan pengambilan juga. Cuman emang resikonya juga cukup besar ya. Apalagi kalau misalnya ada Closer yang malah berhasil untuk memanfaatkan area tersebut untuk melakukan 1 buah penghancuran langsung karena sebuah base turret yang ada di arah dalam. Defense harus benar-benar terjadi dengan baik ya buat pasukan tim Revenge, karena Lord kayaknya akan langsung diambil ya buat teman-teman dari tim Rujak Cingur. Kita dengan momentum yang akan terbuka buat pasukan dari tim Rujak Cingur. Apakah bisa untuk mereka manfaatkan permainan yang apakah cukup baik
bisa dilakukan. Tinggal Lord King juga udah mulai berada di area atas sana. Di bawah Lord udah mulai muncul dan setup dari teman-teman tim Rujak Cingur cukup rapi. Zoning sedang mereka perlihatkan juga di mana hampir saja Lord mungkin bisa diambil dengan download yang tadi sempat dilakukan langsung oleh seorang Ryan dari area belakang. Pasukan dari teman-teman tim Revenge kini harus bertahan lebih kuat lagi, tapi ini udah bisa dibilang Lord ketiga ya. Ini semakin mempersulit lagi posisi mereka, apalagi dengan turret yang hanya tersisa sebagai satu turret aja di bagian tengah ya. Ini harus yang ngebuat mereka kayaknya harus mengalihkan perhatian sih. Ada satu momen yang mungkin harus direlakan untuk menjadi pengalihan perhatian, dan mungkin Fastguard ya bisa menjadi hero tersebut, punya turret yang cukup tebal untuk bisa memberikan buying time. Namun momennya juga harus benar-benar diperhitungkan ya, jangan sampai terlalu telat dan juga jangan sampai terlalu cepat. Karena pasukan dari teman-teman tim Rujak Cingur seperti akan mencoba untuk all-in langsung untuk bisa mengamankan game yang ada di match yang kali ini. Lihat dengan pertarungan yang bakal terbuka. Di masa yang serang kita pun hilang di sana. Fastguard pun juga ditumbangkan. 2 pick up terjadi, bahkan 1 buat double kill from Demigod pun juga kini harus malah berhasil terjadi. 20 meter sisa, Ryan pun mencoba untuk kabur tapi triple kill from Demigod, dan apakah berhasil menuntaskan langsung sebuah momen maniak di mana Immortality berhasil untuk dia pegang, dan gagal untuk melakukan sebuah pertahanan. Pasukan dari tim Rujak Cingur langsung berhasil mengamankan ke arah gamenya dan harus membuat pasukan dari tim Revenge XBM pun dikalahkan di match yang kali ini memenangkan game yang berhasil terjadi dengan pertahanan yang akhirnya berhasil terbongkar ya buat teman-teman dari tim Revenge guys. Revenge X BM ya teman-teman ya, dengan waktu yang cukup lama, memang udah sampai 19 menit sih guys. Aduh, sorry, salah. Sebuah endgame yang cukup lama dengan kedisiplinan teman-teman dari tim Revenge XBM ya, dengan 38 poin kill yang teman-teman dari tim Rujak Cingur berhasil dapatkan, dan 13 poin kill aja yang didapatkan oleh teman-teman dari tim Revenge XBM ya. 2 coklat dari Fastguard dan juga Jonathan, 2 silver line dari kita dan juga Gius. Sementara MVP dari seorang Ryan tadi sempat terjadi, di mana full mask juga berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim Rujak Cingur dengan adanya seorang Joy ya, yang berhasil mendapatkan MVP dan belum sama sekali ditumbangkan 11 kali assist ya. Jadi pemain yang sangat Spartan dan bisa membuka perubahan untuk Rujak Cingur membawa sebuah kemenangan. Kalau cookies rame gak? Harusnya rame sih Bang Kaido, coba aja ya. Yoi tim Rujak, iya match 9 agak paling ku cadangin Fastguard. Ada Kala, Demigod, Y dan juga Cluster ya. Di saat ada Sasik yang juga kalian bisa cek aja, dan kita akan coba masuk untuk game yang selanjutnya ya. Rujak Cingur, Rujak Bebek, waduh. Sama-sama enak untuk yang suka ya guys sih. Untuk yang suka mah kayaknya enak semua ya teman-teman ya. Apalagi dikasih gratis ya teman-teman ya. Ini ada momen-momennya guys, sangat-sangat berbahaya ya teman-teman ya. Buset, Cluster ya, dapetin point kill tapi gagal untuk bisa kabur. Lihat ada pertarungan lain yang juga terjadi, dimana Rujak Cingur bermain dengan sangat-sangat baik. Namun pasukan dari tim Revenge pun juga berhasil untuk meladeni ya, meskipun memang agak sulit juga untuk bisa membuat mereka pun perlahan ya melakukan sebuah comeback. Xbox-nya gacor guys. Sis Cluster Israel kabang. Waduh, ini ada momen triple kill juga tuh teman-teman. Di 9 harusnya ada 5 ya. 5 gratis, 5-nya VIP. Ada Bang Yoi, 1, 4-nya Jonathan gitu.